Selamat siang kawan-kawan semua, rekan-rekan mahasiswa, khususnya rekan-rekan mahasiswa teknik dan pengolahan sumber daya air, dan juga kawan-kawan mahasiswa program master sumber daya air di ITB. Kita sedang di kolam retensi Cienteng di pinggiran Sungai Citarum, di sebelah sininya Citarum, jadi alhamdulillah sudah terbangun dengan baik, bagus, asri, tanpa sampah, sedikit sekali sampah. Mudah-mudahan ketika seperti Jepang gitu ya, banyak kolam retensi. Jadi drainase ramah lingkungan. Harus memang dimulai. Dan memang suatu kali harus bisa menyelesaikan permasalahan drainase ramah lingkungan di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Bandung ini, di mana rutin terjadi banjir dan memerlukan partisipasi semua stakeholder. Nah, dalam rangka hal ini, dalam rangka proses edukasi, saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa untuk bisa memahami bahwa drainase ramah lingkungan harus dikerjakan, dipegang oleh seluruh stakeholder dari daerah pengelolaan Sungai Citarum. Dari hulu, dari puncak gunungnya, di sana di Lembang sana, untuk Cikapundung. Dan hulu Citarum keseluruhannya ada 13 cabang sungai, anak sungai, subdas di hulu Sungai Citarum, untuk bisa menahan, menampung aliran air dari hulu Sungai Citarum, sedemikian sehingga air tadi termanfaatkan dengan baik. Dan lebih dari itu, air tidak merusak karena banjirnya. Demikian Agung Wiono melaporkan dari kolam retensi Cienteng. Saya Agung Wiono. Saya ingin menyampaikan sekalian dalam kesempatan ini perhatian dari seluruh masyarakat, khususnya melalui pemerintah dan perguruan tinggi bersama-sama untuk edukasi, public education pada masalah pengelolaan sumber daya air. Contoh yang praktis seperti ini, jangan membuang sampah, ya, dan memang ini daerah tampungan air, kolam retensi. Dilarang berenang dan membuang sampah di kolam. Suatu ketika tentu bisa ada bagian yang didesain untuk bisa berenang. Ya, tentu kalau airnya sudah kualitasnya bagus, kualitas airnya masih sangat buruk. Jadi dilarang berenang dan membuang sampah di kolam retensi Cienteng. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, BBWS Citarum. Sekali lagi, di tampungan ini tentu tidak akan cukup menyelesaikan banjir keseluruhan. Harus banyak tampungan-tampungan yang dibuat dari hulu, ya, dihutankan kembali. Kemudian ada kolam-kolam tampungan, ya, di seluruh wilayah bagian yang memungkinkan, ya, di mana ada tanah kosong, tanah negara, sekaligus untuk taman. Jadi ada kolam taman kecil, kolam taman kompleks, sampai kolam taman yang besar seperti Cienteng seperti ini. Ini saja dibangun, ini sekaligus sebagai recharging air tanah, ya, sehingga air tanahnya bisa, elevasinya bisa naik lagi. Juga kemudian pada giliran berikutnya bisa
menahan land subsidence. Di pause dulu. Ya, ini tempat-tempat seperti ini bagus untuk ditambah. Ya, dibuatkan tangga-tangga seperti ini dan kemudian dibuat daerah aman untuk permainan untuk anak-anak kita. Pause dulu. Ya, jadi satu, dua, tiga. Ya. Jadi ini tangga seperti bagus. Banyak ikan kecil, ikan kecilnya. Gitu. Dan nanti dibuat area untuk permainan anak, karena kita memerlukan tempat main anak-anak yang banyak sehingga adik-adik tadi bahagia, gembira. Dan kalau bahagia, gembira, maka akan ada inovasi, kreativitas yang tinggi untuk masa depan bangsa ini. Demikian. Jadi tidak khusus hanya untuk tampungan, tapi bisa dikombinasikan untuk jadi kolam taman komplek, kolam taman kota, ya, bahkan sampai dengan waduk situ yang besar seperti ini. Jadi drainase sampah lingkungan itu dilakukan oleh semua stakeholder, dipimpin oleh pemerintah dan perguruan-perguruan tinggi untuk edukasi publik untuk bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Ya. Drainase ramah lingkungan, sustainable drainage. Baik, intinya rekan-rekan mahasiswa perlu memahami kembali hydrologic cycle, proses terjadinya hujan dari penguapan jadi awan, awan ditarik oleh angin ke daerah yang tertentu sampai beban berat dari awannya dari turun menjadi hujan kembali. Nah, hujan itu kemudian mengalir di permukaan. Kalau ditahan oleh hutan, maka hutan tadi, ya, tanaman hutan dan humus dari hutan tadi menahan air. Dan karena tertahan oleh air, maka hanya sedikit air yang mengalir di permukaan. Karena sedikit, maka tidak banjir. Gitu. Ditambah nanti kolam-kolam taman rumah, kolam taman komplek, ya, 100 rumah itu. Kalau ada pengembang membuat 100 rumah, maka 10 rumah, area 10 rumah dibuat, 10 kapling rumah dipakai untuk membuat kolam taman komplek. Gitu ya. Nah, harganya dari 10 kapling rumah tadi tentu ditambahkan ke 90 rumah yang lainnya. Harganya dinaikkan, tetapi rumah itu menjadi rumah ramah lingkungan. Nah, kalau setiap komplek tadi sudah menahan dari 100 rumah, airnya ditampung di 10 kapling rumah yang menjadi kolam taman komplek tadi, ditambah lagi nih setiap rumahnya ada rainwater harvesting, maka kemudian kalau satu rumah bisa 1 kubik, gitu, 100 rumah menjadi 100 kubik. 100 kubik ditambah sekian puluh kubik yang tertampung di kolam taman komplek tadi, maka kalau kemudian ada 100 komplek, maka 100 kali sekian ribu meter kubik itu tertahan di atas. Ketika tertahan, maka tidak perlu sampai terjadi banjir di hilir. Nah, di hilir ditambah lagi dengan situ-situ seperti ini. Nah, situ-situ dan kolam taman komplek tadi tidak hanya untuk nampung air, tadi menjadi taman, kolam permainan. Jadi kita pernah mendengar adanya konsep rumah, ya, rumah sanggar dan juga laboratorium, ya, dari satu komunitas, ya, satu asrama, ya, rumah rohani, sanggar rohani, laboratorium rohani menjadi satu kesatuan situ. Nah, ketika menjadi sanggar rohani itu perlu indah sisanya, perlu boleh main. Gitu. Memang harus kemudian diamankan segala sesuatunya, kedalamannya, kualitas airnya, dan seterusnya. Bahkan kemudian bisa ada unit bisnisnya di situ yang bisa menghidupkan, merawat dari kolam-kolam tadi. Tentu dengan edukasi bahwa jangan buang sampah, sampah harus malah di recycling, menguntungkan gitu.
Inilah konsep drainase ramah lingkungan, menyangkut manusianya, kemudian siklus hidrologinya, dan kemudian konsep ekonomi bisnisnya, dan konsep untuk hiburan ya, untuk permainan anak-anak. Anak-anak kalau mendapatkan tempat permainan tadi, kemudian maka dia akan kreatif, inovatif. Sebaliknya kalau dia nggak punya tempat main, dia mainnya di jalan, di pasar, ya, yang tidak pada tempatnya. Maka 25-50 tahun datang kita memerlukan tempat-tempat seperti ini, tapi sekaligus ada tempat permainan untuk anak-anaknya. Ya, baik untuk adik-adik kita yang SD, SMP, ya, apalagi SMA dan mahasiswa juga bisa memanfaatkan situasi itu, fasilitas itu untuk edukasi. Dan di situ kemudian dijelaskan bagaimana drainase ramah lingkungan, sustainable drainage system. Demikian Agung Wiono melaporkan dari kolam Taman Retensi Cienteng. Nah, terima kasih. Agustus 1, merdeka. Gitu ya. Kaus dulu, masih. 1, 2, 3, ya. Rekan-rekan mahasiswa. Jadi di teknik sipil khususnya sumber daya air ada Sitkom, Sitlakom. Saya mengusulkan lagi jadi Sitdelakom. Sitkom, survei, investigasi, desain, construction operation management. Nah, terjadinya kasus Gedung Ombo, Waduk Nipah dulu, maka berarti tambah LA, land acquisition. Jadi sebelum membangun perlu ada land acquisition. Nah, kami dari Komnas Perguruan Tinggi mengusulkan adanya edukasi publik. Jadi Sitdelakom. Ya bisa jadi E-nya paling depan bisa bagus. Ya, jadi sebelum survei itu ada edukasi Sitlakom. Edukasi publik, nah bersama kemudian ada survei, investigasi, desain, itu proses itu mengajak publik untuk memahami bagaimana proses perencanaan tadi. Proses perencanaan dilakukan dan kemudian bagaimana desainnya, pradesain, desain dilakukan dengan baik dan kemudian setelah matang semua maka land acquisition mestinya relatif mudah. Karena sudah mengikutkan masyarakat. Mengikutkan itu betul-betul memikirkan kepentingan masyarakat yang terkait dengan pekerjaan sumber daya air di daerah tersebut. Kalau itu dilakukan tentu land acquisition menjadi mudah. Nah, baru construction, operation maintenance lagi kembali kepada masyarakat untuk operation maintenance bersama. Gitu. Itu Agung Wiono melaporkan sana. Nah, tadi saya sampaikan seperti di depan tadi bahwa kemudian ada edukasi tadi mulai dari adik-adik bisa adik-adik main di lokasi tersebut ya, dari SD, SMP, SMA sampai dengan mahasiswa melakukan praktikum ya, praktikum tugas-tugas sumber daya air sampai dengan desainnya, latihan tugas akhirnya, kerja prakteknya, magangnya menggunakan fasilitas yang ada dan seterusnya sampai dengan praktikum kita orang-orang tua apa itu Ipolexos But Hankam. Nah, saya ingin menambahkan sedikit agar kawan-kawan jadi satu kesatuan pemikirannya. Sitlakom tadi bisa lebih baik kalau kemudian bersama-sama dengan Ipolexos But. Kita negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila, kita ketuhanan yang manusia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan kemusyawaratan dan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu semua kita semua pasti ingin bahagia bersama, dan bahagia tadi mulai dengan kemerdekaan ya, kita merdeka dan kemudian kita memilih jalan hidup dalam pengertian spesifik masing-masing, bahkan suami istri pun boleh secara spesifik mendalami jalan detailnya ya masing-masing gitu. Tapi sebaiknya tentu suami istri bersama-sama, ya, tapi detailnya bisa berbeda pasti karena DNA-nya berbeda. Dan kemudian seluruh rakyat Indonesia tadi bermusyawarah tadi untuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua hanya bisa berjalan dengan baik kalau dibarengi dengan Sitlakom. Sitlakom, oke tadi Sitlakom dan Ipolexos But Hankam. Ya, pemahaman ideologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dalam satu kesatuan, dalam satu sistem, tidak satu kaku, tidak satu rigid, tetapi dalam kesatuan yang dinamis,
maka terus kita maju secara demokratis dan penuh inovasi, kreativitas, karena kita ingin bahagia bersama. Maka sejak SD, SMP, SMA, mahasiswa, ya, semuanya kita dalam kerangka term of reference masing-masing bisa bekerja sama untuk membangun bangsa ini. Demikian kita diskusi detail di lain waktu. Agung Wiono, dan terima kasih kepada Bu Yani yang pegang kamera. Rabbana hablana minal solihin. Terima kasih. Agung Wiono melakukan dari Kolaborasi Cienteng Agustus 2021. Merdeka. Terima kasih.